Pernahkah kita dicap sombong hanya karena berani bersuara? Atau bahkan dianggap angkuh hanya karena berbeda pendirian? Hai, salam literasi. Perkenalkan, saya Cintia Indah Ayu Lestari dari SMA Negeri 1 Singorojo selaku perwakilan Kabupaten Kendal. Hari ini saya akan mengajak kalian menyelami novel yang berjudul Mereka Bilang Aku Kemelinti karya Hanifah Vidya. Novel ini diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo pada tahun 2022. Memiliki ketebalan 252 halaman dengan ISBN 9786230037214. Novel ini memenangkan ajang The Writer Show Gramedia Writing Project pada tahun 2021. Dalam novel Mereka Bilang Aku Kemelinti ini mengusung tema tentang pentingnya pendidikan dan cita-cita, stereotip, serta perjuangan perempuan dalam meraih mimpi. Isu tentang pentingnya pendidikan, kesetaraan gender, serta semangat untuk terus belajar dan berjuang tidaklah lekang oleh waktu. Tema tersebut cukup trending, terutama untuk pengarang wanita di Indonesia, termasuk pengarang muda Hanifah Vidya. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Sri Kandi Trisnasari, seorang gadis dari desa di Malang yang bertekad menuntut ilmu di bawah tekanan sosial. Impiannya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dianggap kemelinti oleh masyarakat di sekitarnya yang berasumsi bahwa perempuan hanya perlu mengabdi kepada keluarga dan suami. Sri Kandi merupakan seorang gadis yang cantik dan pintar. Tak heran banyak lelaki menyukainya. Seringkali pun banyak orang iri terhadapnya hanya karena ia pintar. Hingga akhirnya ia bertemu dengan keluarga kaya yang berniat mengasuhnya dan mengajak ke kota untuk mencari peluang beasiswa. Tentu Sri Kandi Trisnasari tertarik dengan tawaran tersebut. Namun itu semua tak berjalan semulus yang ia bayangkan. Ia dihadapi dengan berbagai permasalahan, mulai dari masalah pertemanan hingga jatuh hati dengan kakak asuhnya sendiri. Hanifah Vidya juga menyuguhkan permasalahan yang khas dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Sosok Sri Kandi ditempa dengan permasalahan hidup yang begitu kompleks, mulai dari masalah kemiskinan, isu gender, perundungan, diskriminasi, hingga masalah budaya. Latar tempat yang disajikan dalam novel ini adalah Desa Sekartaji, Kecamatan Pologowangi, Malang, Jawa Timur. Benar-benar membuat pembaca seolah melihat tempat kejadian. Hal ini didukung dengan penggunaan bahasa Jawa yang muncul hampir di setiap dialog tokoh-tokohnya. Apakah membosankan? Tentu tidak. Justru penggunaan bahasa Jawa ini berdampak baik dalam pemahaman alur cerita. Pengarang juga menggunakan kosakata bahasa asing namun tetap dibantu diterjemahkan oleh pengarang sehingga tidak menjadi hambatan berarti untuk pembaca. Meskipun banyak karya fiksi yang mengusung tema serupa, namun novel ini berbeda dengan gaya kepenulisan Hanifah Vidya yang santai tapi mengena. Tema dari novel ini pun sangat relatable di kalangan perempuan. Judul dari novel ini mengingatkan saya pada film Mereka Bilang Saya Monyet yang disutradari oleh Dirjenar Maisa Ayu. Hal ini membuat banyak halayak berasumsi bahwa ada hubungan antara kedua karya fiksi tersebut. Menurut saya, Hanifah Vidya juga terlalu flat dalam alurnya. Kejutan atau plot twist yang diharapkan pembaca tidak ketara sampai akhir. Bahkan, ending novel kurang dapat memenuhi ekspektasi pembaca. Mungkin akan lebih greget jika akhir penyelesaian dihadirkan dengan perubahan nasib drastis sang tokoh sehingga dapat memuaskan ekspektasi pembaca. Terlepas dari kelebihan dan kelemahan novel ini, Mereka Bilang Aku Kemelinti tetap merupakan karya sastra yang inspiratif dan bermakna. Novel ini memberikan pesan penting tentang perjuangan perempuan dalam meraih hak dan mimpinya. Mereka Bilang Aku Kemelinti layak untuk dibaca oleh berbagai kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami tentang perjuangan perempuan dalam melawan norma sosial dan mencari inspirasi untuk meraih mimpi.